Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Awaliyatul Mufidah. Kali ini aku bakal bikin pembahasan mengenai sebuah yang berhubungan tentang pendidikan, yaitu aku bakal bahas tentang ingatan, lupa, dan transfer dalam belajar dan pembelajaran. Sebelum kita membahas lebih detail tentang ingatan, lupa, dan transfer dalam belajar dan pembelajaran, alangkah kalian lebih baiknya klik tombol subscribe di bawah warna merah, kalian jangan lupa, dan klik tombol loncengnya agar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Baik, sebelum kita membahas tentang ingatan, lupa, dan transfer dalam belajar dan pembelajaran, alangkah lebih baik kita membahas lebih awal tentang apa itu belajar dan pembelajaran itu sendiri. Kalian tahu enggak apa itu belajar? Mungkin teman-teman mengira belajar ketika kita sedang berada di sekolah atau ketika kita sedang membaca buku, itu sudah dikatakan belajar. Tidak semua kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan itu atau ketika berada dalam kelas atau ruangan itu dinamakan dengan belajar. Tetapi seseorang dapat dikatakan belajar apabila dia telah mengalami proses atau melakukan perubahan terhadap lingkungan. Bahasa singkatnya itu begini: seseorang akan berubah tingkah lakunya apabila dia sudah mengalami belajar. Dan contoh, ketika ada anak kecil yang belajar matematika, 1 tambah 1 hasilnya 2. Apabila dia tidak mentransferkan kepada lingkungan, dia memberikan pengajaran kepada anak si B, dia memberitahukan bahwa 1 tambah 1 itu hasilnya 3. Nah, itu belum dikatakan belajar karena tidak ada perubahan yang menonjol ketika dia sedang atau telah melakukan belajar. Sedangkan pembelajaran sendiri merupakan interaksi antara peserta didik dan pendidik itu sendiri, ataupun metode pembelajaran maupun suatu sistem pembelajaran maupun kurikulum maupun semua yang berhubungan dengan belajar itu dinamakan dengan pembelajaran. Keberhasilan proses belajar dan pembelajaran dapat dilihat melalui tingkat keberhasilan mencapai tujuan pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam belajar terbagi menjadi 2. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal meliputi 1. Faktor jasmaniah. Adapun jasmaniah meliputi kesehatan maupun disabilitas. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis meliputi dengan intelijensi. Intelijensi itu kecakapan seseorang atau kecakapan peserta didik dalam mengatasi suatu masalah secara efektif. Yang ketiga, faktor kelelahan. Faktor kelelahan tidak dapat dipungkiri bagi peserta didik karena ketika peserta didik lelah itu merupakan faktor internal dalam proses belajar. Maka meningkatnya suatu daya ingat itu tergantung dengan tingkat kelelahan peserta didik. Mengenai faktor yang kedua, yaitu faktor eksternal. Yang pertama ada faktor dari keluarga. Kedua, faktor sekolah. Faktor sekolah juga sangat mempengaruhi proses belajar anak, di mana faktor sekolah itu seharusnya memberikan wadah sebagai tempat atau lingkungan anak dalam menimba ilmu, maka sekolah juga memiliki peran yang sangat penting. Yang ketiga ada faktor masyarakat. Masyarakat merupakan tempat terjunnya anak untuk melakukan transfer ilmu atau sebagai wadah untuk menyalurkan ilmunya. Ketika berada di masyarakat, maka anak itu juga harus memiliki tempat atau lingkungan yang positif untuk mentransferkan ilmunya. Oke guys, itu pembahasan tentang belajar dan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai ingatan, lupa, dan transfer dalam belajar dan pembelajaran. Guys, kita pindah tempat karena tadi
di dalam muka aku backlight. Lanjut pembahasan yang tadi mengenai transfer belajar. Transfer belajar menurut L.D. Crow and A. Crow merupakan suatu pemindahan kebiasaan, pekerjaan, atau ilmu pengetahuan dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Makna dari pemindahan keterampilan bukan berarti hilangnya keterampilan melakukan sesuatu pada masa lalu karena digantikan dengan keterampilan yang baru yang diperoleh pada proses pembelajaran atau setelah pembelajaran. Yang kedua adalah pengertian dari ingatan. Menurut Walgito 1994, daya ingat tidak hanya dipahami memori dalam mengingat atau menerima atau menyimpan, akan tetapi daya ingat lebih kepada menimbulkan apa yang pernah kita ketahui, apa yang kita pernah alami, itu dapat kita refleksikan kembali atau ungkapkan kembali. Kemampuan tersebut disebut dengan pengkodean atau encoding, kemudian storage, kemudian retrieval. Menurut Winkel 1983, lupa atau forgetting adalah suatu kondisi atau suatu keadaan seseorang yang tidak bisa mengungkapkan kembali atau menerjemahkan kembali apa yang pernah ia alami atau apa yang pernah ia ketahui. Lupa ini kebalikan dari ingat, bahwa lupa ini sangat berperan juga dalam dunia pendidikan. Pasti anak ada yang memiliki sifat pelupa dan ada anak yang memiliki sifat cepat ingat dan cepat lupa pula. Tetapi apa yang pernah dialami atau apa yang pernah diketahui dan menjadi informasi itu tidak hilang, tetapi itu ada di otak. Namun item informasi tersebut terlalu lemah untuk ditimbulkan kembali sebagai sebuah informasi. Oke guys, itulah itu pengertian ingatan, lupa, dan transfer. Kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi ingatan dan lupa. Faktor yang mempengaruhi daya ingat yaitu ada dua. Yang pertama faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal meliputi intelijensi, modalitas belajar anak, motivasi, kondisi fisik, serta kemampuan ingat seorang anak itu berbeda-beda. Kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi lingkungan belajar, suasana belajar, dan materi yang dipelajarinya. Faktor suasana lingkungan mempunyai kontribusi yang sangat besar. Yang pertama, suasana lingkungan fisik. Yang kedua, suasana lingkungan sosial. Adapun suasana lingkungan fisik meliputi dengan kebersihan kelas, fasilitas kelas. Yang kedua, suasana lingkungan sosial. Lingkungan sosial meliputi interaksi individual dengan lawan mainnya atau teman-temannya. Faktor yang mempengaruhi lupa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi lupa, yang pertama, materi pembelajaran yang telah dikuasai tidak pernah digunakan atau dihafalkan oleh siswa. Yang kedua, lupa dapat terjadi karena perubahan-perubahan situasi lingkungan antara waktu belajar dan waktu mengingat kembali. Yang ketiga, lupa karena bagian konflik atau antara item-item informasi atau materi yang ada dalam memori siswa. Yang keempat, lupa dapat saja terjadi karena perubahan urat saraf otak. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu setiap kali aku upload video baru. Dan kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, share sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.